yang paling utama yang kami dengar adalah jangan sampai IKN ini hanya memindahkan masalah Jakarta ke tempat kami. Artinya jangan jadikan Jakarta kedua di Kalimantan. Karena memang kebutuhan warga lokal itu belum diakomodasi atau mungkin belum apa istilahnya diperhatikan secara komprehensif ya. Karena satu dan lain hal tentunya. Artinya memang di sini beda hasil riset antara yang ada di Jakarta dengan di lokalnya yang buat kami kemudian bisa menemukan kayak ini ikannya itu oke, ikan itu hal yang ideal bagi kita yang ada di Jawa karena ada lingkungan yang sudah semakin tidak kondusif. Cuman apakah kita juga bisa mengakomodasi yang ada di tingkat lokal? Yang ini juga menjadi pertanyaan riset dari yang teman-teman atau mitra kami yang ada di Kalimantan Timur. Nah ini yang menurut saya pembahasan IKN ini harus dua arah tentunya. Dan inilah yang menyebabkan kenapa muncul beda persepsi antara warga lokal dengan juga kita yang ada di Jakarta teman-teman atau Mas Noval sendiri ya. Jadi itu sih Mas Noval dan teman-teman. Ada beda hasil riset yang membuat beda persepsi antara warga lokal dengan kita yang Baik, itu sebuah risetnya sudah berjalan atau mungkin sudah selesai itu Mas untuk riset yang tadi yang perbedaan persepsi itu Mas? Kami sedang berjalan, kami sudah melakukan sudah meneruskan temuan awal tentang IKN ini ya, terutama masalah tanah ulayat yang itu memang menjadi masalah krusial di calon ibu kota negara ya. Yang mana kami malah justru belum menemukan jawabannya di riset di level nasional. Nah ini yang menurut saya penting untuk kita lakukan suatu analisa yang komparatif ya, antara kebutuhan warga lokal itu seperti apa, kita yang ada di Jawa itu seperti apa. Itu sih Mas. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Wasis atas jawabannya. Untuk sobat-sobat Semnas yang lainnya nih, mungkin kita masih punya sedikit waktu di sini. Ada yang mau bertanya lagi nggak? Boleh loh. Kalau masih mau bertanya sama Mas Wasis atau masih mau diskusi mungkin secara singkat, jangan lupa untuk menggunakan fitur raise hand terlebih dahulu dan kalau misalkan mau on mic nanti boleh silakan untuk menanyakan secara langsung atau mau mungkin menanyakan via chat, boleh ke chat everyone atau directly ke saya selaku moderator. Gimana? Ada yang mau bertanya lagi mungkin ke Mas Wasis seputaran aspek politiknya ya? Mungkin sambil nunggu sobat Semnas yang lainnya nih, Mas Wasis saya ya baru di sini sebenarnya. Oke, kalau pertanyaan dari saya sebenarnya ini sih Mas, kalau misalkan ada pemindahan ibu kota, berarti kan secara sementara nanti harus ada apa ya? Mungkin semacam dualisme nih dari segi birokrasinya Mas. Nah itu kira-kira nanti apakah akan menimbulkan masalah baru Mas selama masa transisi tersebut? Nah, ini yang menjadi masalah yang kami juga risaukan ya di BRIN. Masalah migrasi aparatur sipil negara dari Jawa ke Nusantara. Karena kan tidak semuanya, maksud saya ini tidak semuanya ASN itu bakal mau pindah ke Kalimantan Timur. Dan tentunya alih fungsi status ASN menjadi pegawai otorita itu juga menjadi masalah yang kami kaji pula. Karena kan tidak semuanya ASN itu juga mau beralih fungsi ke pegawai otorita dari status mereka sebagai ASN di tingkat pusat ya. Nah, kalau soal dualisme ini, kalau yang saya lihat, kalau status kepegawaian mungkin tidak terlalu menjadi masalah.
matang bentuknya. Dan kita tahu bahwa ASN itu juga perlu perlu melihat suatu kejelasan status hukum yang ketika mereka mutasi. Nah, inilah yang menurut kami di BRIN itu terus untuk dikembangkan konsepnya. Karena permasalahan alih fungsi status dari ASN ke otoritas juga menjadi masalah yang itu nanti bisa menimbulkan disrupsi pelayanan publik. Nah, itu yang pertama. Yang kedua tentang migrasi dari Jakarta ke Nusantara. Ini juga menjadi masalah penting ya, karena perpindahan ASN ke kita kan belum tahap. Ada yang mulai tahun 2024, ada yang sampai 2027 dan sebagainya. Artinya migrasi ini apakah sudah menjadi prioritas secara jangka panjang? Karena kan rencana ini kan baru dilaksanakan ketika pemerintahan Pak Jokowi berlangsung kan. Apakah rencana yang sama itu juga akan tetap dilanjutkan ketika Pak Jokowi tidak berkuasa? Nah, ini yang menjadikan perhatian kami ya, karena memang migrasi ini kan sesuatu yang sangat besar, sangat masif, di mana ASN yang jumlahnya ribuan itu akan ditempatkan di Nusantara. Apakah memang nantinya sudah apakah nanti terjadi semacam relasi yang berimbang dengan warga lokal? Karena kan proses adaptasi, proses pengenalan lingkungan itu tidak mudah bagi ASN di Jawa tentunya. Dan inilah yang menjadikan kami kajian yang perlu kami tindak lanjuti ya, supaya masalah-masalah birokrasi seperti ini tidak menjadi masalah tersendiri ketika nanti IKN sudah ada di Kalimantan Timur. Baik, terima kasih banyak nih Mas atas jawabannya, karena memang mungkin sempat ada keraguan ya Mas, bukan keraguan sih, mungkin kebingungan gitu. Ini nanti di masa transisinya berarti kan ya tentu saja ASN-ASN ini kan ya manusia juga gitu, perlu proses adaptasi, sementara untuk sistem birokrasi kan harus terus berjalan dan performanya harus tetap konsisten gitu Mas. Nah mungkin ini yang nah mungkin itu yang menjadi kebingungan ya Mas. Ya terutama bagi ASN yang sudah settle di Jakarta ya, misalnya yang sudah punya KPR atau mungkin rumah kemudian harus berpindah rumah kan itu juga menjadi masalah tersendiri kan. Itu yang menurut saya masalah seperti ini bagaimana solusinya. Betul, ini kan masalah kehidupan pribadi masing-masing ASN tersebut ya Mas. Nah, baik kalau begitu sayang sekali kita sudah mencapai di penghujung sesi Q&A bersama Mas Wasis nih Mas. Nah mungkin untuk sobat-sobat Semas sekalian yang masih memiliki pertanyaan atau sebenarnya masih ada yang pengen dicari tahu gitu, boleh mungkin bisa mencari tahu hasil-hasil riset dari BRIN yang berhubungan dengan IKN atau mungkin data-data yang lain, bisa diakses lewat mana nih Mas Wasis? Bisa nanti chat saya. Oh boleh, chat Mas Wasisnya melalui apa nih Mas? Ini ya nomor WhatsApp. Nanti kalau ada teman-teman yang ingin tahu hasil riset BRIN atau yang akan kami lakukan, nanti bisa chat saya, nanti saya bisa bagi hasilnya. Oh baik, terbuka banget ya Mas berarti untuk hasil-hasil penelitian dari BRIN ini sendiri. Terima kasih banyak Mas. Ya karena kami kan digaji dari pajaknya teman-teman, jadi harus terbuka dong. Baik, transparansinya oke juga nih Mas. Iya, kan gajinya kan dari kalian semua. Oke, kalau gitu karena tadi kita sudah berterima kasih atas kemurahan hati dari Mas Wasis mengenai si hasil-hasil riset dari BRIN, walaupun katanya Mas Wasis gajinya Mas Wasis itu datang dari uang kita juga. Tapi sekarang kita mau terima kasih ya Mas ya buat tadi sesi materi dan sedikit Q&A bersama Mas Wasis untuk mempersingkat waktu karena kayaknya kita mesti masuk ke pembahasan yang kedua nih Mas. Kita masih bakalan ngobrol-ngobrol sama narasumber kita yang berikutnya, yaitu Bapak Faisal Basri mengenai aspek ekonominya. Berkenan boleh nunggu sampai penghujung acara Mas, karena kita bakalan ada sesi komunikasi. Saya tunggu sampai akhirnya. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Asis ya. Oke, kita lanjut ke yang dua nih Sobat Semnas.
Oke, untuk di sesi yang kedua